Halo para investbro dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan mengulik kinerja perusahaan Mayora Indah Terbuka. Semoga Anda bisa mendapatkan insight berapa harga saham wajar emiten ini. Berikut ulasannya. Berdiri sejak tahun 1977, PT Mayora Indah Terbuka melakukan penawaran umum perdana pada tahun 1990. Perseroan konsisten melakukan ekspansi dan melebarkan pangsa pasarnya ke luar negeri. Saat ini, produk perseroan telah tersebar di 5 benua. Per tanggal 30 Juni 2020, kapitalisasi pasar saham berkode MYOR ini mencapai sekitar 50 triliun rupiah. Dengan kepemilikan saham publik sebesar 15%, nilai pasar sekitar 7,9 triliun rupiah akan menghasilkan likuiditas yang melimpah untuk memeriahkan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah portofolio produk Mayora Indah. Ada 6 divisi produk antara lain: biskuit, kembang gula, wafer, coklat, kopi, dan makanan sehat. Produk mana saja yang sudah pernah Anda cicipi? Mari kita masuk ke menu utama video ini. Review laporan keuangan, kuartal 2, 2020. Jika melihat dari laporan posisi keuangan, tampak ada beberapa pos akun pada aset yang berubah signifikan. MYOR mencatatkan penurunan saldo piutang pihak ketiga hingga 90% untuk pelanggan luar negeri. Merujuk catatan atas laporan keuangan, manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang kepada pihak ketiga. Artinya, perusahaan telah mengoleksi sejumlah uang kas atas pelanggan pihak ketiga yang membeli produk MYOR secara kredit. Hingga tersisa hanya 143 miliar rupiah. Dibandingkan dengan 1,1 triliun rupiah, posisi per akhir tahun 2019. Aset tetap juga meningkat signifikan. Pos akun ini terdiri atas nilai tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan kantor, serta kendaraan. Jika kita cermati, terdapat hubungan terbalik dengan akun uang muka pembelian aset tetap. Akun ini terutama merupakan uang muka pembelian properti, mesin dan peralatan. Ini menandakan bahwa ada pindah kantong. Properti yang per akhir tahun 2019 hanya berupa DP saja, saat ini sudah dicatatkan sebagai aset tetap secara utuh. Terkait dengan kolateral, manajemen menyatakan bahwa tidak terdapat aset tetap yang dijadikan jaminan untuk utang bank. Pada bagian liabilitas, utang bank jangka pendek menyusut signifikan. MYOR masih menyisakan pinjaman 50 miliar rupiah dari Citibank per akhir semester 1 ini. Sementara itu, total pinjaman bank jangka panjang senilai lebih dari 2,7 triliun rupiah disajikan. Dengan komposisi 609 miliar akan jatuh tempo dalam waktu dekat. Pada bagian ekuitas, terdapat penambahan saldo laba hampir 100 miliar dalam kurun waktu 6 bulan. Tambahan ini berasal dari laba perusahaan sepanjang semester 1 2020. Mari beralih ke laporan laba rugi. Efek pandemi ternyata menghantam kinerja MYOR. Penjualan bersih menyusut hampir 10% daripada semester 1 tahun lalu. Namun demikian, MYOR berhasil meningkatkan laba bersih hingga mencapai 1,2 triliun. Dibandingkan 1,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Ternyata, inilah yang menjadi pembeda, laba selisih kurs mata uang asing. Kita tahu, MYOR memiliki pangsa pasar ekspor yang besar. 38% penjualan MYOR merupakan penjualan ekspor. Penjualan ini dibayar dengan mata uang asing. Pada periode lalu, memang kurs mata uang asing seperti dolar, yen, euro dan lainnya memang menguat signifikan terhadap rupiah. Porsi ekspor yang besar ini menjadi salah satu kekuatan MYOR. Meskipun sebenarnya, porsi ekspor tahun ini menyusut dibandingkan tahun lalu yang mencapai 43%. Kita lanjut ke laporan arus kas. Tidak ada hal besar yang mencengangkan. Perseroan tetap melakukan ekspansi pada periode ini. Pengeluaran kas untuk ekspansi yaitu sebesar 604 miliar rupiah. Dibandingkan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi, yaitu angka jumbo sebesar 2,4 triliun. Aliran kas bersih MYOR tergolong sehat karena dapat membiayai investasinya sendiri. Sementara itu, terlihat bahwa emiten mengerem aktivitas pendanaan dari bank. Membayar utang 2,2 triliun, sementara hanya menarik pinjaman baru senilai 750 miliar pada periode ini. Secara agregat, MYOR mencatatkan pengeluaran kas bersih untuk aktivitas pendanaan. Cukup konservatif, wajar, karena adanya ketidakpastian ekonomi yang terjadi di semester ini, di lingkup global.
Segmen geografis. Grup MYOR beroperasi di 4 wilayah geografis utama, yaitu usaha pengolahan makanan, pengolahan kopi bubuk dan kopi instan serta biji coklat di Jabodetabek. Usaha pengolahan makanan di Surabaya dan sewa di Medan, serta jasa keuangan di Belanda. Pendistribusian pendapatan usaha berdasarkan geografis antara lain, 62% dari Indonesia, 36% dari Asia, dan sisanya bersumber dari benua lain. Grup memiliki 3 segmen yang dilaporkan, meliputi makanan olahan dalam kemasan, minuman olahan dalam kemasan, dan usaha jasa keuangan. Pada periode ini, tidak ada pendapatan usaha yang berasal dari segmen jasa keuangan. Penjualan makanan olahan dalam kemasan mengungguli segmen minuman, dengan porsi 52,2% dari total penjualan usaha. Namun, margin laba kotor segmen makanan ternyata lebih kecil dari segmen minuman. Itu artinya, nilai biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pada segmen minuman lebih efisien pada periode ini. Indikasi ini dipertegas dengan margin laba operasi. Segmen minuman ternyata memiliki beban usaha yang lebih efisien daripada segmen makanan. Segmen minuman ini menyumbang 65% dari total laba operasi MYOR sepanjang semester 1 tahun ini, dengan rasio profitabilitas operasi sebesar 14,52% dari penjualannya. Mari kita lihat histori penjualan usaha Mayora Indah. Perseroan berhasil meningkatkan omsetnya 7 tahun berturut-turut. Hanya saja, tren tersebut terhenti di 2020. Omset 24 triliun rupiah merupakan angka proyeksi untuk tahun ini. Dengan kesulitan yang dihadapi pada semester ini pun, MYOR sukses mempertahankan CAGR sebesar 8,44%. Apakah persentase ini cukup besar? Tentu kita harus membandingkan angka ini dengan para rival perseroan di sektor industri barang konsumsi. Saya akan kupas lebih dalam analisa per sektor pada video berikutnya. Jadi, subscribe channel ini, dan ikuti terus analisa fundamental saham Investoria. Jangan lupa klik tombol like apabila video ini bermanfaat bagi Anda. Saya sangat mengapresiasi itu. Dukungan Anda memotivasi saya untuk terus berkarya. Melihat pertumbuhan penjualan MYOR, tampak bahwa periode ini bukan waktu yang baik bagi perseroan. Pertama kalinya kita melihat pertumbuhan penjualan minus 4% secara year on year. Tren penurunan pertumbuhan penjualan sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2018. Hanya, jika kita tarik lagi mundur ke belakang, penurunan pertumbuhan pada 2015 diikuti dengan lompatan pertumbuhan yang signifikan di 2016, yaitu sebesar 24%. Tahun 2015, kondisi ekonomi makro juga sedang kontraksi. Kondisi yang serupa dengan tahun ini, atau mungkin tahun ini lebih buruk. Maka, setiap ada krisis, selalu ada kesempatan. Masih ada harapan agar recovery tahun depan akan sama atau lebih baik dari tahun 2016. Berikut adalah margin laba kotor atau gross profit margin, dan margin laba operasi atau net operating profit margin dari perseroan. Laba kotor merupakan laba yang telah dikurangkan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead lainnya. Sementara itu laba operasi yang dihasilkan perseroan atas seluruh bisnis inti perseroan, sudah memperhitungkan biaya penjualan, biaya umum, dan biaya administrasi MYOR. Margin sepanjang semester 1 tahun 2020 diproyeksikan menuju akhir tahun. Terlihat bahwa secara tren selama 8 tahun, perseroan berhasil meningkatkan margin laba kotor hingga lebih dari 40%. MYOR terus membuktikan diri sebagai pemimpin pasar pada industrinya. Perseroan berhasil mengendalikan harga jual produk sekaligus menekan biaya produksi dalam jangka panjang. Ini adalah indikator yang sehat. Cukup beralasan, jika MYOR dikatakan punya keunggulan kompetitif dari para pesaing di industrinya. Pada sisi bawah, margin laba operasi telah meningkat dari 6% pada tahun 2013, hingga menembus lebih dari 13% pada 2020. Efisiensi operasi yang meningkat menunjukkan keseriusan perseroan dalam mengelola bisnis inti. Pos terbesar beban operasi pada semester 1 2020, yaitu iklan dan promosi, yang menelan biaya hingga 1,5 triliun rupiah selama 6 bulan ini. Kali ini kita coba membedah rasio keuangan MYOR. Perseroan secara perlahan menggeser strategi agresif pendanaan mereka. Struktur modal yang disesaki utang pada 2013 menjadi hanya 40% di tahun ini. 60% sisanya didanai oleh modal internal perusahaan. Tren likuiditas yang meningkat merupakan indikator yang sehat. Perseroan memiliki aset lancar 4 kali lebih besar daripada kewajiban lancarnya.
Berkaca dari quick ratio, MYOR juga tidak memiliki kesulitan untuk membayar utang-utang jangka pendek karena memiliki aset lancar likuid selain persediaan 3 kali lebih besar dari nilai utang jangka pendeknya. Masuk ke kategori dividen, kita lihat berapa besar kas yang diterima oleh para pemegang saham MYOR. Dalam 8 tahun, imbal hasil dividen yang diterima tidak sampai 2%. Maksimal hanya sekitar 1,3% di tahun 2016. Pun, total dividen yang dibagikan hanya pada kisaran 30% dari total keuntungan perusahaan tiap tahun. Keuntungan perusahaan lebih banyak disimpan sendiri untuk mendanai ekspansi pada tahun berikutnya. Perseroan punya misi melebarkan pangsa pasar ke seluruh benua. Butuh uang yang cukup banyak. Kebijakan MYOR yang ekspansif ini butuh pengorbanan. Jadi, agak pelit membagi laba kepada para investor. Tapi, dividen mini ini akan terasa impas jika kita melihat kenaikan laba plus kenaikan harga sahamnya beberapa tahun terakhir. Mari kita lihat return on asset atau ROA dan return on equity atau ROE. Kedua rasio ini menunjukkan efektivitas manajemen bekerja mengelola aset yang dipercayakan kepada mereka. ROE mengukur efektivitas manajemen relatif terhadap modal sendiri. Hanya saja, nilai ROE akan bias dan terlihat seperti menggelembung jika perusahaan punya banyak utang. Pada kondisi inilah ROA berperan penting. Untuk MYOR, seperti penjelasan pada bagian sebelumnya, struktur modalnya pernah dipenuhi utang, yaitu tahun 2013 dan 2014. Kita bisa lihat implikasinya di sini. Gap antara ROE dan ROA awalnya cukup besar, yang kemudian kita bisa lihat pola konvergen. ROE dan ROA jaraknya semakin menyempit. Perseroan sedang berusaha mengurangi modal utang, dan memperbanyak pendanaan dari laba ditahannya. Berikutnya, kedua metrik profitabilitas ini adalah formula yang digunakan oleh investor terkemuka. Joel Greenblatt memakai pendekatan return on capital, sementara Benjamin Graham mengusung formula return on invested capital. Return on capital, atau magic formula, mengukur tingkat keuntungan perusahaan, relatif dengan modal kerja dan aset tetap yang dimiliki. Sementara itu, ROIC mengukur efektivitas dilihat dari struktur modal yang tersedia. Antara lain modal sendiri, dan utang. Serupa dengan metrik ROA dan ROE sebelumnya. Terlihat juga pola menyempit di sini. Struktur utang sedang berkurang, sementara terdapat indikasi tren profitabilitas pada ROIC sedang menurun. Sehingga terlihat bahwa keuntungan sebelumnya menggelembung, akibat banyak modal utang, turun menjadi lebih terang benderang, karena modal dipenuhi oleh modal sendiri. Implikasinya, ROC meningkat perlahan tapi pasti. Karena keuntungan organik dihasilkan dari modal sendiri. MYOR konsisten menggunakan belanja modal yang murah untuk menghasilkan keuntungan yang solid. Berikutnya, saya akan membahas penilaian berbasis harga pasar. Pendekatan ini seringkali disebut multiples. Ada 3 indikator yang digunakan: PER, PBV, dan EV to EBITDA. Pada video kali ini saya akan menyajikan tren atau histori ketiga metrik ini menggunakan pita. Saya akan tunjukkan rasio pada rentang harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan saham MYOR untuk ketiga metrik tadi. Pertama, PER band. Terlihat bahwa rentang PER saham MYOR tahun 2020 ini cukup rendah, dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Rata-rata, rentang PER-nya di angka 25 hingga 40, sementara kita bisa ingat pada akhir Maret lalu, IHSG anjlok sangat rendah. Serupa juga dengan harga saham MYOR. Kemudian, harga saham MYOR berusaha rebound dari titik terendah 1.400-an ke 2.000-an rupiah per akhir Juni lalu. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa ada potensi MYOR akan kembali ke PER historinya, yang biasanya dinilai lebih mahal dari kondisi saat ini. Namun, risiko penurunan omset yang telah dijelaskan di awal tadi, juga berpotensi merusak valuasi tinggi MYOR. Tentu, PER yang wajar katanya maksimal di angka 15 kali. Tapi, perusahaan dengan reputasi tinggi seperti MYOR ini, nggak harus selalu tunduk pada aturan tersebut. Investor cerdik pasti sudah memborong abis MYOR pada Maret lalu. Paling mentok dihargai hanya sekitar 8 kali laba bersihnya. Menurut Anda, apakah kesempatan seperti Maret lalu bisa terulang? Setali 3 uang dengan PER band. PBV band juga demikian. Pada kejatuhan Maret lalu, MYOR dihargai terendah senilai 2,8 kali nilai bukunya. Ini sudah jebol dari support di historinya. Rentang PBV biasanya berkisar antara 5-8 kali nilai buku. Sahamnya memang sudah biasa mahal. Jelas mahal, mengingat keunggulan kompetitif yang dimiliki MYOR. Apakah Anda setuju? Metrik ketiga, EV to EBITDA. Penilaian menggunakan enterprise value akan menghapus kekaburan akibat utang yang terlampau tinggi.
Dari grafik band ini, kita bisa melihat pola yang sama dengan dua metrik sebelumnya. Trennya semakin turun pada 4 tahun terakhir, dan kembali rebound setelah kejatuhan Maret. Tapi, valuasi saat ini pun, relatif masih lebih rendah dari rentang multiple secara historis. Dari rasio-rasio keuangan yang dijelaskan, Anda tentu sudah menyelami seluk-beluk emiten ini. MYOR merupakan perusahaan dengan reputasi tinggi, yang berani go internasional. MYOR konsisten memberikan produk bermutu tinggi, dan selalu berusaha meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Lalu, bagaimanakah keputusan Anda? Silakan melakukan riset lanjutan secara mandiri. Keputusan ada di tangan Anda. Pada video berikutnya, saya akan mengupas lebih dalam berbagai emiten yang terdaftar di bursa. Selain itu, analisis dengan pendekatan top-down juga akan saya beberkan. Sehingga kita dapat melihat komposisi ekonomi makro dan kompetisi industri yang terjadi. Klik tombol like jika video ini bermanfaat bagi Anda. Saya sangat mengapresiasinya. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.